Oke guys, welcome back to Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, dan pada hari ini seperti yang kalian bisa dengar, ini sedang hujan ya. Jadi mohon maaf apabila suaranya mungkin agak sedikit berisik ya. Tetapi pada hari ini kita akan membahas mengenai satu exchanger yang bernama Probit. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini, apa saja positif dan negatifnya, kita akan bahas semua pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, disclaimer dulu bahwa ini adalah PTV mengenai Probit, tetapi kita akan seperti biasa menjelaskannya secara objektif, positif dan negatifnya ya. Jadi tanpa lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai satu exchanger yang sebenarnya sudah cukup ternama ya, yang bernama Probit Global. Jadi pada hari ini kita akan coba jelaskan secara detailnya apa saja program-program yang sedang berjalan di sini, apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan apabila trading di Probit Global, dan juga kita akan membahas salah satunya adalah yang eksklusif yang hanya ada di Probit saja ya. Nah, yang pertama mungkin yang paling mencolok adalah trading fee. Ya, di mana trading fee-nya itu sangat-sangat murah sekali. Hanya 0,03% saja. Buat kalian yang sering trading, ya, apalagi kalian yang bermain short term, apalagi scalper, pasti sangat annoyed apabila si trading fee-nya ini besar. Ya, kalau sampai kesannya, waduh, di atas dari 0,1% itu udah males banget. Ya, di sini kita bisa lihat 0,03. Ini bisa dibilang cukup jauh di bawah daripada rata-rata exchanger yang sekelasnya ya. Jadi ini salah satu poin plusnya. Lalu selain itu juga kita bisa lihat ada beberapa program seperti auto hold tron. Ini bentuknya mungkin seperti ya mungkin kayak staking lah ya, atau lebih tepatnya kayak yield farming. Lalu di sini juga ada grid trading yang dimana kita bisa pakai ini juga secara langsung ya. Lalu juga ada trade DeFi tokens di sini. Lalu juga ada kerjasama dengan Hummingbot ya. Dan selain itu juga kita bisa lihat di sini ada robot DCA juga. Jadi bisa dibilang cukup menarik dan cukup unik. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini ya. Jadi pertama-tama kita akan lihat dulu secara overallnya ya. Yang pertama kita lihat di sini ada juga launchpad otomatis atau IEO atau listing lah simpelnya ya. Kalau kita lihat caranya cukup mirip dengan exchanger yang kemarin kita bahas ya. Nanti kita akan bahas lebih detail juga tentunya ya. Dan kita bisa lihat di sini ada lebih dari 700 koin yang bisa kita tradingkan di sini ya. Otomatis sangat lengkap. Dan ada lebih dari 1000 market dan top 20 traffic yang asli dan juga 2 juta user aktif bulanan ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan coba masuk lebih detailnya. Oke, dan selanjutnya adalah untuk spot tradingnya, di mana kita bisa lihat ini adalah UI-nya dan bisa dibilang cukup rapih ya, enak buat dilihat dan nggak terlalu rumit. Biasanya exchanger itu antara dua, antara dia terlalu rumit ya, atau dia malah terlalu simple. Nah, di sini bisa dibilang si Probit ini cukup berhasil di tengah-tengah. Ya, jadi yang penting-pentingnya banget dia keluarin seperti order book, lalu trade feed, sisanya tinggal di sini ya, limit dan market saja. Quite easy ya. Berbeda dengan mungkin beberapa exchanger lain yang mungkin banyak banget pilihannya. Buat orang yang sudah intermediate sampai advance tentunya enak. Tapi buat orang yang mungkin masih baru jadi intimidatif ya. Jadi ini satu poin plus untuk Probit, secara UI-nya enak untuk dilihat. Ya, dan selain dari itu tentu juga kita tahu bahwa Probit ini bisa dibilang lebih fokusnya ke spot exchange ya. Dimana kita bisa di sini ada beberapa bot yang kita bisa pakai ya. Salah satunya si grid trading. Buat kalian yang sudah sering stay tune di TCI pasti tahu ya grid trading seperti apa cara kerjanya. Lalu juga di sini ada DCA ya. Jadi DCA ini balik lagi buat kalian yang mungkin masih bingung bagaimana cara kita bisa profitable di market tanpa harus ngerti technical analysis yang ribet ya. Salah satu cara paling enak adalah DCA. Tapi DCA-nya tentunya di ya BTC dan ETH ya. Sisanya otomatis resikonya harus kita perhitungkan secara TA ya. Jadi intinya kurang lebih seperti itu untuk secara spotnya ya. Enak buat dilihat dan kita bisa memakai beberapa robot. Plus satu lagi, ini yang gak kalah penting. Yang gak kalah penting adalah mengenai CV-nya. Ya, biayanya sangat-sangat rendah sekali. Hanya 0,03% saja. Jadi bagi kalian yang bolak-balik masuk keluar market terus-terusan, sehari bisa puluhan order, bahkan kesannya bisa ratusan, walaupun mungkin ratusan pakai robot kali ya kalau sampai kayak gitu. Ya intinya banyak sekali keluar masuk market, bisa pertimbangkan Probit. Karena lagi-lagi secara trading fee luar biasa murah. Oke, dan selanjutnya adalah kita membahas launchpad dari Probit. Ya, jadi bisa dibilang hukumnya nyaris haram ya kalau buat exchanger besar, apalagi top 50 dunia, tidak memiliki semacam launchpad. Ya, dan di sini lucunya adalah si launchpad dari si Probit ini sedikit berbeda.
Ya, jadi namanya Launchpad IEO atau Initial Exchange Offering. Nah, buat kalian yang mungkin udah zaman ini ya, zaman old ya, dari 2016, 2017 pasti ingat lagi booming-boomingnya ICO. Dan kita tahu bahwa dulu di Indonesia pun banyak sekali orang-orang tim dev Indo yang mengumpulkan dana dengan cara ICO ya, atau Initial Coin Offering. Dan yang kita tahu juga itu problematic ya, banyak sekali project-project di Indonesia yang akhirnya gagal atau just pure rug pull begitu, ujung-ujungnya mereka kabur ya. Nah, maka dari itu ICO sekarang sudah mulai tidak terlalu populer karena dianggapnya terlalu panjang ya. Tim dev mengumpulkan dana dulu, terus nanti mereka menjanjikan akan listing di satu exchanger dan lain-lain ya. Sekarang lebih populer IEO atau Initial Exchange Offering, di mana mereka di offer pertamanya itu langsung di exchanger. Otomatis mereka sudah langsung ada trading pair ya. Jadi itu lebih enak dan lebih secure dibandingkan dengan ICO ya. Jadi kalau kita lihat di sini, cara penggunaan si Launchpad ini sedikit berbeda dibandingkan dengan di Bybit maupun di Binance ya, di mana di sini ada sistem ronde. Semakin kita awal ya, mana yang kita di ronde 1 ya, itu kemungkinan besar floor price kita akan lebih kecil lagi ya. Dan di sini uniknya apa? Tidak ada masa subscription, tidak ada masa snapshot. Ya, biasanya kalau Launchpad ya, kalau di Binance lu harus punya BNB ya. Kalau nggak punya BNB ya nggak bisa gitu. Nah, kalau di Bybit lu bisa pakai USDT, bisa juga pakai si BitDAO. Di sini uniknya apa? Lu bisa pilih ada banyak. Bisa pakai ini si Probit token, bisa pakai USDT, BTC dan ETH. Perbedaannya apa? Untuk menggunakan Probit token lu dapat bonus lagi 5%. Begitu. Jadi ini satu hal yang quite unik ya, di mana Launchpad-nya ini kita nggak harus pakai utility token mereka. Gitu. Kita bisa pilih dengan berbagai macam kripto lain gitu ya, dan bahkan juga stable coins. Jadi ini satu hal poin plus dari yang Probit ya. Dan di sini kalau kita bisa lihat, nggak ada masa snapshot, nggak ada masa subscription. Ya. Jadi buat kita yang ingin, tinggal kita masukkan saja. Kalau aku mau pakai USDT, masukkan berapa USDT, BTC berapa BTC, dan seterusnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan cukup menarik tentunya ya. Untuk sekarang yang sedang berjalan, ya ini yang pertama adalah si launchpad-nya dari si iCommunity. Ya. Nah, iCommunity ini dalam waktu berapa lama lagi ya? Itu kayaknya kurang lebih 23 jam lagi ke depan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa, atau sebenarnya ada dua kalau sekarang ya. Ada dua yang sedang berjalan. Nah, yang selanjutnya adalah Ecoreal ya, di mana ini sudah ronde ketiga. Nah, jadi ini cukup unik ya, lagi-lagi cukup unik, bisa berjalan bersamaan beberapa project Launchpad langsung. Ya, dan tentunya ya kita bisa bersamaan juga, kita bagi misalnya perlu kita ya. Kita misalkan investasi atau apa mungkin lebih tepatnya kita beli di ronde 1 si iCommunity. Lalu kita beli di ronde 2 untuk Ecoreal dan selanjutnya. Ya, jadi lagi-lagi untuk launchpad-nya cukup berbeda dibandingkan dengan beberapa exchange lain. Ya, dan itu cukup unik. Oke, dan kita tadi sudah bahas mengenai launchpad, bisa dibilang menarik ya, karena launchpad-nya berbeda dibandingkan dengan beberapa exchanger lain ya, dimana seringkali ada yang protes atau apa keberatan dengan gua harus pegang utility token mereka, males, nanti takutnya turun. Nah, di sini seperti yang kita bisa lihat, kita bisa fleksibel ya, bisa pilih mau pakai USDT boleh, stablecoin, mau pakai BTC boleh, Ethereum boleh, mau dapat bonus tambahan lagi pakai si prop juga boleh ya. Jadi lebih fleksibel dan ada beberapa ronde juga, dan dalam satu periode bisa berjalan beberapa launchpad bersamaan ya. Nah, ternyata selain dari itu, Probit juga punya produk eksklusif. Ya, di sini dalam masa sekarang dari tanggal 10 sampai tanggal 16 adalah Ethereum. Ya, di mana alokasi dananya sebesar 50.000 USDT senilai dari ETH. Ya. Harga original sekitar 2.300-an USDT. Dan apabila kita mengikuti ini, basically dapat diskon 50%. Ya, kita harga eksklusifnya di sekitar 1.150 USDT ya. Jadi bagi kalian tertarik bisa dalam 17 jam lagi ke depan, dan tentunya kalian harus punya si token prop ini ya. Syarat dan ketentuan kita akan bahas di bawah. Jadi yang pertama, user harus memiliki 500 prop di stake untuk partisipasi. Ya, jadi di sini cara kerjanya bisa dibilang mirip seperti Launchpad dari yang lain-lain ya, tapi bedanya kalau di sini menurut gua lebih menarik ya. Kebayang nggak sih? Lu bisa dapat Ethereum dengan harga 50% off. Ya, that's really cool menurut gua ya. Dan selanjutnya penjualan Probit eksklusif diadakan dengan basis subskripsi.
User hanya boleh subscribe dengan prop saja dalam periode subskripsi. Subskripsi berganda diperbolehkan. User dapat stake lebih banyak prop untuk meningkatkan alokasi maksimum mereka. Ya, jadi bisa ditambah lah gitu kesannya ya. Dan jumlah langganan maksimum mungkin berbeda dengan tingkat membership. Ya, semakin banyak prop yang kita stake, semakin besar juga subskripsi minimum kita. Ya, kita lihat ambil contoh di sini. Andaikan kita VIP level 1. Jumlah prop yang di stake itu 500. Subskripsi maksimum itu di 500 USDT saja. Itu max. Ya, VIP 2 kita bisa lihat dengan 3000 prop, kita naik ke 2500 untuk si maksimumnya. Ya. VIP 3, 8000 prop, kita bisa maksimum 6000. VIP 4 dengan prop 20.000 kita bisa mendapatkan maksimum 15.000 USDT. VIP 5 bisa dengan prop 50.000 bisa meningkat ke 30.000. Intinya apa? Semakin banyak prop yang kita stake, semakin besar maksimum subskripsi kita. Ya, otomatis lah seperti itu cara kerjanya ya. Dan selanjutnya adalah hasil akan diumumkan dalam waktu 24 jam setelah akhir periode subskripsi. User akan menerima ETH dalam proporsi sesuai dengan subskripsi rate. Jika tidak terpakai, maka prop akan dikembalikan. Contoh, jika penjualan 2 kali di atas subskripsi, maka user akan mendapatkan 50% dari jumlah subskripsi mereka. Jika penjualan di bawah dari subskripsi, maka semua user akan mendapatkan 100% dari jumlah subskripsi mereka. Ya, jadi maka dari itu, semakin besar maksimum subscription kita, semakin besar juga peluang kita untuk bisa mendapatkan ya promo-promo di sini. Ya, siapa sih yang nggak mau beli Ethereum dengan harga setengah? Ya, ya baik lagi, caranya seperti apa? Dengan memiliki si prop token. Ya, lagi-lagi terus pasti ada ada plus minusnya. Ya, plusnya apa? Kita bisa mengikuti produk-produk eksklusif dari Probit. Minusnya adalah ya mungkin prop tokennya bisa turun. Ya, jadi lagi-lagi selalu semua itu ada resiko. Ya, tapi baik lagi, tinggal lu hitung-hitung apakah resikonya worth it atau tidak. Ya. Dan selanjutnya adalah semua ETH didistribusikan akan selesai pada tanggal 16 Mei 2022. 14 ya, berarti jam 2 plus 7 ya, kan kita GMT 7, berarti ya tinggal kalian tambah sendiri ya, sekitar berarti jam berapa tuh ya, rada malam, kayaknya jam 9 malam ya, boleh cek lagi nanti. Dan Anda tidak dapat berpartisipasi jika Anda berada di salah satu negara yang melarang untuk partisipasi dalam penjualan token. Nah, rinciannya boleh kalian cek lagi, bisa ikut atau enggak. Tapi setahu gue Indonesia bisa. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Probit eksklusif. Tentunya ini akan ada terus ya untuk sekarang Ethereum. Mungkin nanti ke depannya bisa BTC, mungkin bisa Solana dan bisa lain-lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Probit eksklusif. Oke, dan selanjutnya adalah airdrop dari Probit. Ya, di mana kali ini yang sedang airdrop adalah iCommunity. Ya, jadi ini adalah project yang sama yang sedang lagi launchpad. Ya, bagi kalian yang sudah dengerin tadi, sama persis ya, ini iCom dan ini juga iCom. Caranya seperti apa? Simple ya, kita tinggal ikuti saja cara bergabungnya. Dan durasinya berlaku dari tanggal 6 Mei sampai akhir periode dari IEO. Jadi bagi kalian tertarik, masih ada kesempatan untuk bisa ikutan. Ya, apa sih yang kita bisa lakukan? Yang pertama adalah kita retweet dan tag 2 teman kita di iCom pin post. Postnya mana? Tinggal klik di sini. Ya. Terus kedua, follow iCom dan Probit Global Twitter dan Telegram Group di sini. Kalian bisa follow semuanya. Kalau sudah, nanti akan bisa langsung lanjut ke tes 3. Nah, tapi sebelum ke situ, bagi kalian yang memang tertarik untuk ikutan airdrop terus, ya, lagi-lagi Probit ada terus program. Caranya seperti apa untuk mendapatkan update terbaru? Dengan mengikuti Probit Global Group Chat. Ya, tinggal kalian klik di sini, nanti akan keluar bentuknya seperti ini dan view in Telegram. Kalian klik, ya, sesimpel itu. Dan setelah itu, kalian tinggal lihat dan join grupnya. Apabila ada news-news terbaru, maka kita akan langsung dapatkan di sini secara langsung. Ya, jadi sekali lagi bagi kalian tertarik untuk ikutan airdrop maupun mengikuti semua berita-berita terbaru mengenai Probit, bisa ikutan di Probit Global Group. Ya. Dan tes ketiga, kita harus isi form ya. Isi formnya gampang ya, seperti airdrop lain. Kita isi di sini ya, mengikuti semuanya. Lalu kita masukkan email dan kita masukin semuanya ya. Untuk UID dan lain-lain bisa menggunakan UID kita di bawah. Ya, sekali lagi buat kalian yang belum punya akun di Probit bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan gue ingetin lagi, kalian harus sudah menyelesaikan verifikasi telepon dan KYC tahap level 2 untuk bisa memenuhi syarat airdrop ini. Ya, jadi pastikan sudah KYC level 2 dan verifikasi telepon. Dan sekali lagi total budgetnya adalah di 60.000 iCom. Dan buat kalian tertarik, lagi-lagi bisa kalian pertimbangkan semua semua info di atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk airdrop dari Probit dengan iCom.
Dan sekali lagi, gue ingetin, buat kalian yang memang pencinta airdrop, bisa terus mengikuti berita-berita terbarunya di Telegram Group dari Probit Global. Ya, tinggal kalian view di Telegram dan join grupnya. Oke, dan selanjutnya adalah Tron Automatic Hold Campaign, di mana kita bisa mendapatkan bunga up to 6% untuk hold si Tron ini. Tentunya selama setahun ya, bukan per bulan, bukan per hari. Kalau per bulan per hari ya kemungkinan itu Ponzi ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, cara kerjanya seperti staking. Ya, dan kita bisa mendapatkan up to 6% per tahun. Ini durasi event dari tanggal 28 Mei ya, nggak kerasa udah mau 2 tahun ya, sampai nanti pemberitahuan selanjutnya. Berarti sampai sekarang masih terus ya. Dan untuk di sini alokasinya maksimumnya 1 juta TRX dan tidak ada lockup period. Jadi kita bisa cabut kapan saja ya. Dan kita bisa di sini distribusinya berubah ya. Tadinya itu per hari, sekarang distribusinya per 1 bulan. Jadi buat kalian yang tertarik untuk ikut, pastikan dulu tahu bahwa ini distribusi rewardnya per 1 bulan ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan bagi kalian yang tertarik untuk staking TRX ini ya, bisa lihat syarat dan ketentuannya dulu, boleh post dulu ya. Kalian cek apa kalian setuju dengan syarat dan ketentuan, apabila cocok dilanjutkan bisa staking ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Tron Auto Holding Campaign. Oke, jadi seperti yang kita bisa lihat, Probit ini memiliki berbagai macam program yang menarik. Ya, mulai dari launchpad-nya saja dia sangat berbeda dibandingkan dengan launchpad lain. Dimana biasanya launchpad lain menggunakan utility token mereka untuk ikut. Tanpa itu nggak bisa ikut. Andaikan bisa pun pakai stable coins, ya bisa dibilang yang nggak se-fleksibel di sini. Kita bisa ada ronde sistemnya, kita mau ikut ronde berapa bebas. Dan di waktu bersamaan bisa beberapa project berjalan secara simultaneously. Ya, jadi that's really cool. Dan yang unik lagi apa, lu bisa menggunakan beberapa aset, nggak hanya si prop token saja. Untuk prop token tentunya ada keuntungan ekstra, ya ada bonus tambahan. Tetapi apabila lu pengen menggunakan aset lain seperti stablecoin, USDT, lu bisa pakai. Mau pakai BTC bisa, pakai ETH juga bisa. That's really cool. Selain dari itu, kita bisa juga ada produk-produk eksklusif yang di-launch hanya di Probit saja, seperti yang tadi kita lihat ya. Kapan lagi kita bisa membeli Ethereum dengan harga 50% off. Ya, jadi kurang lebih kita bisa lihat cukup menarik. Dan satu lagi juga, buat kalian yang scalper ya, yang sering banget keluar masuk di market, bisa juga pertimbangkan untuk menggunakan Probit, karena lagi-lagi secara fee sangat murah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Probit. Bagi kalian yang belum memiliki akun di sini, bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan bagi kalian yang belum nonton DCWT, kita bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, di mana kita ada tutorials with Toshi. Dan buat kalian yang belum punya akun Probit, lagi-lagi bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.